Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan kasih sayangnya kembali mempertemukan kita di Akademi Sirah Nabawiyah, yaitu kelas Sirah Sahabiyah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah bersama-sama kita haturkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Mathalul A'la, sebaik-baik contoh bagi kita. Akhwati fillah yang dirahmati Allah, saya mohon maaf hari ini terlambat sekali. Tadi ngajar di Araya, saya salah ngelihat jam. Yang dilihat jarum panjangnya doang. Pas saya ngelihat 9:30, ini berarti waktunya kurang setengah jam lagi. Sudah habis lewat setengah jam, ya Allah. Mohon maaf ya, tadi terlalu asik membahas nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama ibu-ibu. Jadi lupa hak antuna. Insya Allah hari ini molor setengah jam boleh ya? Sampai setengah 12 insya Allah ya. Baik, semoga nggak bosen sama saya. Amin ya rabbal alamin. Ya udah, insya Allah hari ini kita awali sebelum kita memasuki, kita kenalan dengan bunda kita ya, dan sekaligus juga penghulu wanita di surga, yaitu Bunda Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha. Pertama-tama kita akan membahas keutamaan wanita Quraisy. Ya. Wanita Quraisy, ya, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan yang artinya sebaik-baik wanita yang menunggangi unta, ya, adalah wanita Quraisy yang terbaik. Ada juga riwayat yang lain isinya sebaik-baik wanita Quraisy, sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy karena mereka paling menyayangi anak yatim saat kecil dan paling menjaga hak-hak milik suami. Gitu ya. Jadi apa intinya? Di antara para wanita Arab yang terbaik itu adalah wanita Quraisy, gitu ya. Kan kalau kita nggak menunggangi unta kan ya, karena disebutkan sebaik-baik wanita yang menunggangi unta. Nah kemudian diriwayatkan dari Sa'id bin Musayyib bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kaum wanita Quraisy adalah kaum wanita terbaik yang menunggangi unta. Mereka paling sayang kepada anak dan paling menjaga hak-hak suami. Gitu ya. Makanya kita jadi kepo ya, seperti apakah mereka ya, wanita-wanita Quraisy itu seperti apa. Nanti insya Allah ketika kita membahas wanita Ansor, kita akan sebutkan dulu kebaikan kelebihan mereka apa. Kenapa tazkiyah ya, sarana tazkiyah kita gitu ya. Kita ingin belajar kepada mereka seperti apakah menjadi wanita yang baik itu. Dan hari ini insya Allah di antara sebaik-baik wanita tadi ada wanita yang terbaiknya. Ya, ada wanita yang luar biasanya yang kita akan berkenalan. Mudah-mudahan hari ini adalah Allah izinkan kita untuk mendapatkan, untuk belajar, berguru kepadanya. Bukan hanya belajar ya, berguru kepadanya, berittiba' kepadanya radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua pembahasan kita hari ini yaitu keutamaan istri-istri Nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum." Yaitu nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Ya, wa azwajuhu ummahatuhum. Jadi siapakah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ibu-ibu kita. Makanya disebut apa? Ummahatul
mu'minin. Ya, jadi seperti apa? Karena mereka ummahatul mu'minin, maka ya keistimewaan mereka yang pertama, mereka hak-hak istri Nabi seperti haknya seorang ibu. Ya, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kaum muslimin memiliki hak yang harus ditunaikan oleh kaum muslimin terhadap mereka. Tatkala hak tersebut dilalaikan, maka orang tersebut telah melakukan kemaksiatan dan dosa. Seperti halnya seorang anak yang meninggalkan hak kedua orang tuanya, maka anak tersebut telah berbuat durhaka kepada orang tuanya. Ya, berarti gimana hak kita, orang tua, ibu kita punya hak apa? Mendapatkan bakti kita. Kita taati perintahnya, gitu ya, asal yang bukan bermaksiat. Dan juga kita taati apa-apa yang beliau tidak suka kita lakukan, kita juga wajib taat. Gitu ya. Nah, kemudian juga yang disebut ibu, ya, ibu-ibu bagi kaum muslimin adalah sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh ummahatul mukminin itu dinikahi. Kan nggak mungkin ya kita nikahi ibu sendiri, gitu ya. Kalau laki-laki gitu ya, kan nggak mungkin nikahi ibunya sendiri. Makanya ummahatul mukminin itu tidak boleh dinikahi oleh para sahabat sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian keistimewaan ummahatul mukminin yang kedua yaitu mereka adalah ahlul bait beliau. Ya, ahlul bait gitu ya. Maksudnya apa? Keluarga dekat. Ya, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat dosanya para ummahatul mukminin yang disebut ahlul bait. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhir. Jadi kalau dibilang apa namanya ahlul bait berarti apa? Berarti orang yang Allah harapkan gitu ya. Yang Allah akan gugurkan dosa-dosanya dan dibersihkan sebersih-bersihnya. Ya, tentu saja jika mereka beriman. Nah, kemudian Imam Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berkata, memaksudkan pembicaraan kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mereka bertakwa sebagaimana yang Allah Ta'ala perintahkan, maka tidak ada satu wanita pun yang semisal dengan mereka yang menyamai mereka dalam keutamaan dan pahala. Ya, jadi kalau misalnya mereka bertakwa, jadi tidak ada di antara kita ya manusia atau wanita manapun yang menyamai ummahatul mukminin. Makanya jadi ummahatul mukminin sebetulnya apa? Utama enggak? Istimewa enggak? Istimewa sekali, gitu ya. Dan juga ummahatul mukminin itu adalah keistimewaan berikutnya, mereka adalah para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, gitu ya. Makanya istimewa. Nanti kita akan tahu kenapa sih Bunda Saudah kok bertahan, gitu ya. Bertahan apa Ustazah? Ya nanti pertemuan ketiga, pertemuan kedua ya Bunda Saudah, insya Allah. Nah, kemudian seperti apa kehidupan ummahatul mukminin ahlul bait itu? Ya, namanya juga keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka kehidupannya harus menyesuaikan diri dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunda Aisyah radhiyallahu anha ya pernah memberikan testimoni kehidupan keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma syabi'a alu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam min hubzi burrin madumin salatata ayamin hatta lahiqa billah. Jadi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah makan dari bahan adonan roti hingga kenyang selama 3 hari berturut-turut sampai bertemu Allah. Nggak pernah 3 hari berturut-turut, di riwayat yang lain kenyang makan gandum. Jadi ya, kalau kita nggak pernah 3 hari berturut-turut kenyang makan nasi gitu ya sampai ajal menjemput. Nah, jadi keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya karena fasilitasnya emang luar biasa ya, mereka itu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Makanya dunia ini bagi mereka nggak penting. Dunia ini bagi mereka remeh temeh. Ya, dunia ini bagi mereka rendah, kesenangannya aku nggak kepengen sama sekali. Pernahkah kalian ngelihat sesuatu ya? Ada 2 barang. Satu itu yang kalian tahu itu palsu, ya, yang kelihatannya ya kalau bahannya itu kasar gitu ya, dan kemudian harganya juga murah gitu ya, warnanya juga jadi aneh gitu ya. Terus kalian tahu barang aslinya
Kira-kira kalian masih nafsu nggak sama palsunya? Enggak. Jadi nggak kepengin. Nah seperti itulah mereka. Karena mereka tahu mana kebahagiaan yang asli, mana kebahagiaan yang hakiki. Jadi mereka merasa, apa dunia? Nggak butuh dunia. Gitu ya. Makanya mereka luar biasa sekali. Ya. Nah kemudian, apa di antara haknya, keistimewaannya Ummahatul Mukminin yang ketiga, yaitu Rasulullah SAW berwasiat agar kita berbuat baik kepada istri-istri Rasulullah SAW. Wa ahlu baiti udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Sampai diulangi 3 kali. Aku mengingatkan kalian ya atas nama Allah ya untuk berbuat baik kepada ahlul baitku. Diulangi sampai 3 kali. Gitu ya. Nah, kemudian yang dimaksudkan ahlul bait ini siapa? Seluruh anggota keluarga beliau yang diharamkan menerima sedekah sepeninggal Rasulullah SAW. Siapa mereka? Keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil bin Abi Thalib, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, dan keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Sehingga termasuk di dalamnya pula istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian yang keempat, nanti insya Allah kita akan lebih dalamnya membicarakan tentang ahlul bait ini ketika kita membicarakan tentang putri-putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sekarang masih secara umum aja, ahlul bait secara umum. Kemudian yang keempat, para ummahatul mukminin, para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para wanita yang terbaik. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 32, ya nisa an-nabiyyi lastunna kahadim minan nisa'i init taqaitun. Ya, wahai nisaun nabi, istri-istri nabi, kalian gak sama dengan wanita manapun jika kalian bertakwa. Gitu ya, maka tentulah istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pilihan wanita-wanita yang terbaik. Makanya kita kepingin belajar kepada beliau semua, ya, bagaimanakah ummahatul mukminin itu. Sehingga kita bisa mengikuti beliau, gitu ya. Nah, kemudian sekarang ya, kalau dipikir-pikir, kenapa mereka wanita yang terbaik, gitu ya. Misalnya, kalaupun tidak ada ayat yang tadi, ya siapakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pria terbaik? Iya apa enggak? Iya. Maka tentu saja istri-istrinya berarti wanita yang terbaik. Gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, keistimewaannya pahala yang besar bagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Wa ma yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima. Ya, dan barang siapa di antara kalian istri-istri Nabi yang tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta mengerjakan amal soleh, kami berikan kepadanya pahala 2 kali lipat dan kami sediakan kepadanya rizki yang mulia. Gitu ya. Nah, kemudian kehidupan istri Nabi ya berarti seperti apa? Tadi sudah saya sampaikan. Kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang zuhud. Ya, mereka itu yang mengharapkan kehidupan akhirat semata. Jadi kehidupan dunia ini benar-benar gitu ya, seperti konsepnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita seperti musafir. Kalau musafir itu gimana? Berarti cuman sebentar. Apakah musafir itu akan berlebih-lebihan? Musafir itu misalnya kita ya, pergi ke suatu kota, kita nginep di hotel. Apakah terus kita, waduh hotel ini aku mau perluas gitu ya, atau mungkin aku akan mendirikan rumah di sini atau apa? Apakah seperti itu? Atau kita akan beli pernak-pernik yang banyak yang nanti akan membebani safar kita? Apakah seperti itu? Enggak. Nah, seperti itulah para ummahatul mukminin dalam memandang apa kehidupan dunia. Mereka seperti musafir.
Musafir tuh ngapain? Berteduh, minum, mungkin lapar, makan, terus melanjutkan perjalanan. Nah seperti itulah, jadi apa yang mereka lakukan? Apakah mereka mau membawa sebanyak-banyaknya bekal, maksudnya yang dunia gitu ya? Apakah seperti itu yang akan membebani perjalanan mereka? Apakah seperti itu? Enggak. Mereka cuman seperlunya aja, ngambil seperlunya, penghilang dahaga, penghilang lapar, penghilang penat, setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Mereka nggak mau ngambil banyak-banyak apa yang akan memberatkan nanti mereka. Faham ya? Nah itu konsepnya zuhud. Gitu. Jadi apa? Bukan berarti tidak meninggalkan sama sekali dunia gitu, bukan gitu ya. Yang ngambil tapi seperlunya saja, yang tidak memberatkan. Nah kalau Rasulullah SAW mau kaya itu sangat mudah. Kenapa? Karena harta rampasan perang, 1/5 harta rampasan perang itu milik Rasulullah SAW, milik Allah dan Rasulnya gitu ya. Berarti milik Rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Ya, itu diberikan jatahnya istri-istrinya dan kemudian sisanya semuanya diinfakkan. Nah, tapi istri-istri beliau juga adalah wanita-wanita yang terdepan dalam berinfak. Yang diberikan juga dihabiskan. Untuk apa? Apakah untuk beli kosmetik? Apakah untuk beli peralatan rumah? Apakah untuk beli kuota? Belum ada kuota. Gitu ya. Ya, tapi untuk apa? Untuk infak. Pernah suatu ketika Bunda Aisyah itu dapat uang ratusan juta gitu ya dari Baitul Mal. Ya, itu ketika wafatnya Rasulullah SAW. Sudah wafat gitu ya, diberikan oleh Umar bin Al-Khattab. Nah, kemudian uang tadi itu langsung diinfakkan sampai habis. Katanya budaknya Bunda Aisyah, celaka kamu wahai Aisyah. Kenapa kamu nggak tinggalkan 1 dirham atau 2 dirham sehingga kita bisa memberi sekerat daging untuk berbuka? Kenapa nggak kamu ingetin? Nah, sampai seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi sebetulnya kesederhanaan hidup para ummatul mukminin itu adalah apa? Pilihan mereka. Gitu ya. Nah, kemudian jika mereka berbuat maksiat pun adabnya 2 kali lipat. Tadi kan kalau mereka berbuat kebaikan, pahalanya 2 kali lipat. Ya kan kalau mereka bertakwa. Kalau mereka berbuat maksiat juga adabnya 2 kali lipat. Nah, jadi gitu. Jadi ya jangan mau enaknya aja gitu ya. Di antara fasilitas yang luar biasa, yang banyak, yang luar biasa besar dan agungnya, itu ada konsekuensi juga gitu ya. Ada apa? Tanggung jawab yang berat juga. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Nggak ada? Saya minum ya. Itu anak-anaknya nggak ganggu suaranya. Sudah, kita kenalan sekarang dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Loh, kok yang ini lagi? Sudah? Bisa kita mulai? Ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, penghulu kaum wanita di surga ada 4. Siapa saja? Yang pertama, Maryam binti Imran, kemudian Khadijah bintu Khuwailid, kemudian Asiyah binti Muzahim, dan yang keempat Fatimah bintu Muhammad.
Gitu ya. Kalau kelebihan Aisyah dibandingkan wanita-wanita lain, seperti kelebihan Sarid dibandingkan makanan-makanan lain. Jadi Sarid itu roti kuah. Mungkin seperti makanan favoritnya gitu loh ya. Nah itu. Udah ya. Ini jadi nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Bunda Khadijah bertemu di kakek yang bernama Qusay. Gitu ya. Qusay di antara putra-putranya yaitu Abdul Uzza, Abdul Manaf, dan Abdudar. Ya, Abdul Manaf di antara putranya adalah Hashim. Hashim punya anak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib di antara putra-putranya ya punya 10 orang putra ya, di antaranya Hamzah, Abdullah, Abu Thalib, Abbas. Gitu ya. Nah, kemudian Abdul Uzza di antara putra-putranya yaitu Asad, Khuwailid. Nah, punya anak namanya Khuwailid. Khuwailid di antara anak-anaknya ada yang bernama Awam, ada yang bernama Khadijah. Ya. Nah, ini jadi masih sepupu jauh gitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama Bunda Khadijah. Nah, ketemu di kakek yang bernama Qusay. Ini Khadijah ini, Bunda Khadijah punya saudara yang namanya Awam. Awam ini nanti menikah dengan bibinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Sofiyah binti Abdul Muthalib. Punya anak yang namanya Zubair ibn al-Awwam. Ya, jadi Bunda Khadijah itu apa? Nikah dengan termasuk bibinya Zubair bin Awam. Padahal Zubair bin Awam adalah sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nyambung ke keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Zubair itu nyambung dari 2 jalur, yaitu jalur dari ayah dan jalur dari ibu, gitu. Nah, inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di antara putra-putrinya namanya Fatimah. Nanti Fatimah menikah dengan Ali, ada di antara putra-putrinya yang bernama putra-putranya bernama Al Hasan sama Al Husain. Gitu ya, sudah langsung aja kita. Ibunya Bunda Khadijah bernama Fatimah bintu Zaidah Al-Amiriyah. Lahirnya di Ummul Qura ya di Makkah sekitar 15 tahun sebelum tahun gajah. Ya. Nah, kemudian siapakah Bunda Khadijah? Kita kenalan dulu. Beliau adalah miliarder Quraisy. Ya, orang yang paling kaya di Mekah. Wanita, bukan hanya wanita, orang yang paling kaya di Mekah. Kekayaannya Bunda Khadijah itu 2/3 kekayaan Makkah. Jadi kalau Makkah itu punya 3 kekayaan, yang 2 ini punyanya Bunda Khadijah, yang 1 miliknya seluruh orang Mekah. Saking kayanya. Gitu ya. Dan beliau biasa menyewa jasa sejumlah laki-laki untuk memperdagangkan harta miliknya. Jadi bukan karena beliau kaya banget kemudian kehidupannya di kantor atau di toko, enggak. Tapi di mana? Di rumahnya. Di rumahnya itu, di depan rumahnya, teman-teman kalau ngelihat sekarang reruntuhan rumahnya Bunda Khadijah, fotonya nggak ada ya, sekarang udah dipakai, yang kalau nggak salah dipakai untuk perpustakaan atau apa sekarang ya. Ada lah dulu yang denahnya zaman dulu atau reruntuhannya zaman dulu, itu terlihat ada satu ruangan besar di depan rumahnya. Itu tokonya. Ya, di antara toko-tokonya gitu ya. Mungkin di pasar-pasar di wilayah Makkah beliau juga punya. Gitu ya. Dan kemudian beliau itu sepupu Warokoh bin Naufal. Siapa Warokoh bin Naufal? Ada yang bilang itu keponakan, ada yang bilang sepupu. Warokoh bin Naufal itu adalah pengikutnya Nabi Isa Al-Masih. Gitu ya. Umatnya Nabi Isa Al-Masih. Ya, seorang pendeta Nasrani, tapi Nasrani yang bukan Nasrani dulu tuh, yang bertauhid. Kalau yang sekarang ini kan udah ajarannya udah rusak gitu, udah dicampur adukkan dengan ajaran-ajaran penyembahan berhala gitu ya. Nah, kalau itu masih murni, memang itulah ajaran yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan lewat nabinya yang mulia Nabi Isa bin
Maryam. Nah, kemudian beliau juga memiliki idealisme yang tinggi. Ya, memiliki semangat yang kuat, punya wawasan yang kuat. Ya, wawasannya luas, cenderung taat beragama, bersih dan suci. Ya, wanita ini Khadijah At-Thahirah punya julukan At-Thahirah. Khadijah punya julukan At-Thahirah. Apa arti At-Thahirah? Wanita suci kalau ngantuk wudhu. Ya, kalau ngantuk wudhu. Ini emang jamnya Qailullah. Ustazah minta maaf ya. Ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman masih ingat nggak seperti apa posisinya wanita di pertemuan yang lalu? Ingat? Nah, apakah mereka punya posisi yang tinggi atau rendah? Apakah hanya di Jazirah Arab atau seluruh dunia? Di seluruh dunia. Di saat wanita punya posisi yang sangat rendah seperti itu, bahkan wanita India itu mereka gimana? Kalau suaminya meninggal, maka mereka harus membakar diri, ya, hidup-hidup. Dan kemudian juga wanita di mana lagi? Di Persia, mereka itu sama seperti kepemilikan barang-barang yang lain. Sama seperti apa ya? Mungkin air, sama seperti perlengkapan apa yang dimiliki ajaran Mazdakisme. Ya, gimana wanita di Romawi yang mereka seperti pembantunya suaminya. Gimana wanita di kebudayaan-kebudayaan lain yang keadaannya sangat parah. Sementara Bunda Khadijah di kebudayaan jahiliyah juga kan ya. Gimana mereka malu punya anak perempuan sehingga mereka kubur hidup-hidup. Ya, tapi ya Bunda Khadijah menjadikan dirinya memiliki julukan apa? At-Thahirah atau wanita suci. Ya, dan beliau pemeluk agama Hanafiyah. Jadi ngikutin agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu ya. Dan kemudian beliau pernah menikah sebelumnya. Yang pertama dengan Abu Halah bin Zurarah At-Tamimi. Ya, ini memiliki anak namanya Halah dan Hindun. Gitu ya. Sudah? Iya. Yang kedua, pernikahan kedua dengan Utek bin Abid bin Abdullah Al-Makhzumi. Nah, ini ada yang berpendapat Utek ini meninggal, ada juga yang berpendapat bercerai. Sudah? Boleh lanjut? Nah, kemudian setelah berpisah dari suami-suami sebelumnya, beliau pun menghabiskan kehidupan dalam kesendirian. Ya, apakah nggak ada yang meminang? Oh, banyak yang meminang, banyak yang suka, gitu ya. Bukan hanya Bunda Khadijah cantik jelita dan berharta banyak, gitu ya. Tapi juga Bunda Khadijah orang yang terkenal menjaga kesuciannya, ya, terkenal menjaga dirinya, gitu ya, dari laki-laki asing. Nah, juga tapi beliau tidak mau ya menikah dengan siapapun, gitu ya, nggak kunjung menerima lamaran-lamaran itu. Suatu ketika beliau tuh pernah bermimpi. Apa mimpinya? Bahwa matahari besar turun ke Mekah, masuk ke dalam rumahnya. Ya, dan kemudian beliau tanya kepada sepupunya, ya, Waraqah bin Naufal, seorang umatnya Nabi Isa alaihissalam, tanya, apa makna mimpiku? Wahai Khadijah, sesungguhnya rumah tanggamu akan dimasuki oleh seorang nabi. Nah, semenjak saat itu yang diinginkan oleh Bunda Khadijah apa? Punya suami yang kualitasnya seorang nabi. Gitu ya. Nah, kemudian suatu ketika beliau itu mendengar, gitu ya, ada seorang bernama Muhammad, yang mana Muhammad itu terkenal kejujurannya, as-sadiqul amin. Kita kan sudah bahas tadi ya,
bahwa Bunda Khadijah itu senantiasa apa? Pekerjaannya adalah berdagang. Dan beliau mengendalikan perdagangannya dari dalam rumah. Ya, mengendalikan perdagangannya dari dalam rumah. Sehingga apa? Sehingga beliau membutuhkan tenaganya. Orang-orang yang beliau pekerjakan untuk apa? Untuk menjalankan perdagangannya di luar rumah. Termasuk di antara yang beliau butuhkan adalah agen-agen dagang. Jadi beliau ini suka kulaan, tahu kulaan ya? Nah, kulaan barang dagangan dari Yaman atau dari Syam. Nah, biasanya beliau ini punya agen yang akan mengkulakkan barang untuk beliau jual di kota Makkah. Nah, suatu ketika mendengarkan berita tentang Muhammad, ya, yang terkenal punya julukan As-Shadiqul Amin, orang yang sangat bisa dipercaya, dan juga beliau punya sentuhan keberkahan, akhirnya ditawarilah Muhammad bin Abdillah tadi untuk ada di posisi itu menjadi agennya. Jadi ini apa hikmahnya? Orang jujur itu mahal. Dan kemudian Bunda Khadijah nawarin, nanti kalau mau akan dibayar 2 kali lipat. Apa hikmahnya? Orang jujur itu mahal. Gitu ya, makanya tetaplah dalam kejujuran. Maka Allah nanti akan menjadikan hatinya hamba-hamba Allah condong kepada kita. Gitu ya, kita kan jujur karena Allah ya, bukan karena ingin mendapatkan pujiannya manusia kan gitu ya. Nah, nanti Allah yang akan menjadikan hatinya hambanya condong kepada kita. Nah, kemudian setelah itu Bunda Khadijah ya ikutkan seorang asistennya. Namanya Maisaroh. Maisaroh laki-laki atau perempuan? Perempuan. Panggilannya Sarah ya, Mbak Saroh. Bukan, Maisaroh itu laki-laki. Ya, Hamzah laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Loh, ada tak marbutohnya? Ya sama, Maisaroh juga kan, kita kayak Maisaroh roh, ada tak marbutohnya itu kan kayak perempuan, padahal laki, gitu ya. Nah, asistennya itu suruh membersamai Rasulullah SAW untuk berdagang ke Syam. Nah, saat itu Rasulullah SAW punya cara dagang yang nggak biasa. Yaitu apa? Beliau kulaan barang-barang di Madinah, di Makkah, untuk dijual ke bumi Syam. Nah, kemudian punya setelah mendapatkan keuntungan, ya, kemudian dikulakkan barang ke Syam. Jadi bisa dibilang perjalanan dagang kali itu mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat. Ya. Dan Rasulullah SAW ini ada di antara saya pernah dengar gitu ya, ceramah, kalau begitu nyampai di pasarnya di negeri Syam, kalau orang-orang lain, kafilah dagang yang lain, kafilah dagang dari Arab yang lain, biasanya mereka tuh istirahat. Kenapa? Karena perjalanannya itu juga bukan perjalanan yang ringan. Perjalanannya itu mengarungi samudra pasir. Ya, mengarungi gurun pasir yang kejam, yang suhunya luar biasa, dan mereka bukan naik mobil. Mereka naik apa? Naik unta, naik kuda. Capek enggak? Ada yang pernah naik unta, naik kuda? Belum pernah? Sunnah ya, naiklah kuda, belajar naik kuda. Ya, capek, badan itu capek. Nah, bayangin, kalau yang lainnya langsung istirahat, kalau Rasulullah langsung nawarin barang dagangan ke pasar sampai habis. Gitu ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, kemudian setelah ditawarkan sampai habis, kemudian barulah Rasulullah SAW kulaan barang. Dan Maisarah tuh ngelihat gimana orang-orang itu semuanya terpesona dengan Rasulullah SAW. Karena apa? Karena akhlaknya yang mulia, ya senantiasa tersenyum gitu ya, kemudian menghargai orang lain, senantiasa bertutur kata yang indah, yang lembut gitu ya, orangnya juga sabar, nggak pemarah gitu ya. Nah, kemudian ketika pulang gitu ya, dan dia juga ngelihat ya gimana Rasulullah SAW berteduh di suatu pohon. Dan kemudian ada pendeta Nasrani, dia bilang, nggak ada seorang pun yang berteduh di bawah pohon itu melainkan dia seorang nabi. Gitu ya. Nah, kemudian
nyampe di rumah ya ketika pulang dari perjalanan dagang. Jangan kita bayangin perjalanan dagang itu sebulan 2 bulan atau sehari 2 hari ya, berbulan-bulan. Ya kalau sekarang mah gampang, tinggal naik pesawat gitu ya. Nah, kalau dulu harus naik hewan-hewan tadi. Nah kemudian nyampe di rumah dikabarkan kepada Bunda Khadijah radhiyallahu anha, ya Maisarah ini nggak seperti biasa. Biasanya kan langsung laporan perjalanan dagang, ya keuntungan yang didapat dan lain-lain sebagainya. Tapi kali itu yang disebutkan, yang dibicarakan oleh Maisarah Muhammad wa Muhammad. Seolah-olah objek yang lebih menyenangkan, menarik untuk ceritakan dibandingkan keuntungan yang berkali-kali lipat, keuntungan yang ada di depan mata yang berlipat-lipat ganda itu adalah Muhammad. Lebih penting Muhammad daripada keuntungan, seolah-olah seperti itu. Gitu ya. Nah, Bunda Khadijah ketika diceritakan oleh Maisarah baru jatuh cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan jatuh cintanya karena Rasulullah tampan. Ya kalau Rasulullah tampan, jatuh cintanya pertama kali ketemu. Emang dari lahir sudah tampan. Ya, makanya sebutannya adalah Qamarun. Nah, tapi karena apa? Karena beliau punya kualitas kenabian. Ya, karena mungkin kalau zaman sekarang kenapa kok cinta? Karena akhlaknya. Kenapa kok cinta? Karena skillnya dalam memimpin. Gitu ya, dia tuh pemimpin banget, keren, Masya Allah gitu ya. Nah, ini pelajaran ini untuk kita semua, ya, yang belum menikah ini. Kalau cari suami, yang gimana? Jangan yang cuma fisiknya doang, apalagi yang operasi plastik. Yang operasi plastik disukain. Ya nanti kalau plastiknya rusak, kena panas, meleleh, wah, apa kata dunia? Kelihatanlah muka busuk. Ya? Iya. Sudah? Apa? Lihat sini. Ya, Ustazah suka cemburu kalau nolehnya ke belakang nggak ngelihat Ustazah. Cuma di sini cuma sebentar aja, masa nggak dilihat. Gitu ya. Baik. Berikutnya jadi itulah ya yang membuat Bunda Khadijah jatuh cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keistimewaannya dia ya dalam ciri-ciri dan kualitas kenabiannya. Nah kemudian Bunda Khadijah curhat kepada temannya, punya bestie. Bestinya namanya siapa? Nafisah binti Munyah. Ada yang berpendapat namanya bukan binti Munyah, binti Munabih. Gitu ya. Cerita, nggak biasanya nih Khadijah ini cerita-cerita tentang cowok, gitu ya bahasa kita. Biasanya mah dia itu cool gitu ya, nggak suka ngomongin cowok gitu. Kok hari ini ngomongin cowok? Maka Nafisah bilang, Khadijah, kamu suka ya sama Muhammad, gitu ya. Nah Bunda Khadijah pun tersenyum malu-malu gitu ya, karena janda ya bilang iya gitu ya. Kalau perawan senyumnya mah udah sudah dibilang iyanya gitu ya. Nah kemudian gimana? Apakah engkau bersedia jika aku pinangkan? Ya, aku bersedia. Gitu ya. Nah ini kekhususan Rasulullah. Jangan terus karena Bunda Khadijah dulu kan meminang Rasulullah. Ya berarti aku juga nggak apa-apa menyatakan suka sama ikhwan. Nggak usah gitu, seperti itu. Ini kekhususan untuk Rasulullah. Ya kadang-kadang ada yang pakai dalil ini. Oh iya kan dulu Rasulullah itu dipinang sama Bunda Khadijah. Iya, itu khusus Rasulullah. Rasulullah istrinya juga 11. Emang kita mau niru? Suaminya, nanti suami kita istrinya 11 gitu? Enggak kan? Ada kekhususan. Ada juga kekhususan Rasulullah, misalnya Rasulullah itu ummi. Nggak bisa baca tulis. Emang kita mau niru gitu? Udah aku nggak bisa baca tulis juga. Kenapa niru Rasulullah? Apakah seperti itu? Ada hal itu yang memang kekhususan Rasulullah SAW. Kita nggak bisa niru. Rasulullah nggak suka sastra, Rasulullah nggak suka puisi, iya kan? Rasulullah nggak bisa puisi, nirukan puisi Arab aja, pernah salah-salah, sampai sama para sahabat dibetulkan, dikoreksi, bukan gitu Rasulullah, lafadznya gini. Kemudian di lain kesempatan salah lagi. Padahal kalau nerima wahyu gimana? Mana yang lebih sulit? Wahyu atau sastra? Wahyu, tapi Rasulullah bisa niruin sampai ke tajwidnya semuanya. Ya, turun satu surat hafal semua. Tapi kalau puisi padahal cuma sepotong.
Salah-salah. Apakah kita mau niru seperti itu? Nggak bisa. Ada hal tuh yang nggak bisa kita tiru dan itu adalah kekhususan. Faham ya? Gitu. Jangan diambil yang enak-enaknya aja. Kan Rasulullah dikhitbah, aku juga mau menghitbah. Ya Allah, sudah jangan ya. Jangan tiru orang Jepang. Kita muslimah. Sudah ya? Baik, kita lanjut. Nah, kemudian setelah itu Nafisah itu tahu di mana tempatnya Rasulullah SAW itu biasanya lewatin kalau mau pergi gitu ya. Nah, kemudian beliau pun cegat gitu. Tanya. Ini Rasulullah udah usia 25 tahun, teman-teman. Usia 25 tahun tuh bukan usia yang muda bagi orang-orang zaman dulu ya untuk menikah. Amr bin Al-Ash punya anak yang umurnya dia sama anaknya 11 tahun. Berarti umur 11 tahun Amr bin Al-Ash punya anak. Kalau Amr bin Al-Ash umur 11 tahun punya anak, istrinya umur berapa? Hamilnya umur berapa, nikahnya umur berapa? Itu biasa. Makanya nanti ketika kita bicara tentang pernikahan Bunda Aisyah ya, kita akan bijaksana ketika kita punya sudut pandang orang zaman itu. Ya, usia pernikahan ideal sekarang sama zamannya Ustadzah kecil, sama zamannya Ustadzah dulu, usia ABG sekalian, sama Ustadzah Rani ketika zamannya sekalian, beda. Kalau zaman sekarang usia berapa? 50. Tua banget Ustadzah. Gitu ya. Beda ya. Kalau zaman dulu tuh masih ini kecil-kecil gitu. Sepupunya Ustadzah masih ada yang umur 16 tahun nikah. Kalian umur berapa? 16. Wah, udah saatnya nih. Jangan dulu mau belajar. Ya, sudah ya. Nah, kemudian tanyalah Nafisah. Enggak apa ya, kita buat yang secair mungkin, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Ya, ketika itu Nafisah tanya sama Muhammad, ya Muhammad, hal anta tazawwaj. Kamu nggak nikah ta Muhammad? Gitu ya. Nah, kemudian nikah gitu ya. Mungkin yang dipikirkan selama ini oleh Rasulullah SAW itu adalah apa? Keluarganya Abu Thalib yang miskin. Gimana caranya beliau bisa menjadi penolong di keluarganya, bisa bantuin kerja gitu ya. Beliau menggembala kambing, kemudian beliau apalagi berdagang, jadi aminnya orang-orang. Jadi sebelum menikah dengan Bunda Khadijah, itu Rasulullah juga jadi aminnya orang-orang. Jadi orang-orang tuh menitipkan, orang-orang Quraisy itu ya, mereka menitipkan barang dagangan untuk dijual sama Rasulullah SAW. Karena memang orangnya sangat bisa dipercaya. Ada satu riwayat, ya ini riwayatnya nggak sahih tapi nggak apa-apa lah, kita ambil hikmahnya ya. Bahwa pernah, saking jujurnya Rasulullah SAW, itu pernah suatu ketika beliau ini lagi berdagang di sekitar Ka'bah gitu ya, pasar-pasar dekat Ka'bah gitu ya. Nah, kemudian ada orang yang beli kepada Rasulullah SAW dan kemudian tawaf barangnya, dagangannya tadi, barang beliannya dititipkan kepada Rasulullah SAW. Subhanallah, beliau lupa. Ya, setelah tawaf langsung pulang ke negerinya. Nah, selang beberapa hari baru beliau ingat dan kemudian kembali. Didapatinya Rasulullah SAW masih ada di tempatnya, belum beranjak. Karena menjaga barang dagangan yang dititipkan oleh orang tadi. Makanya beliau tuh punya watak yang memang cocok banget nih jadi nabi, mempesona banget. Siapapun yang kenal dengan beliau SAW pasti langsung akan jatuh cinta. Sekali lagi bukan hanya karena fisiknya ya, tapi karena akhlaknya. Ustadzah kan pernah cerita ya, di antara ciri-ciri beliau kalau ngomong gini, saya ngomong gini nggak akan noleh sebelum dia noleh. Yang nyalamin juga duluan beliau. Ya, yang nyapa juga duluan beliau. Dia sangat menghormati orang lain. Gitu ya. Nah, kemudian tanya Rasulullah SAW dengan siapa? Gitu ya. Kemudian dengan kalau misalnya ada seorang wanita yang dia itu memiliki harta nasab, gitu ya, memiliki harta dan nasab, apakah engkau mau? Memiliki kecantikan, harta dan nasab, apakah engkau mau? Ini ada yang berpendapat Rasulullah langsung bilang Khadijah. Ada juga ada yang berpendapat siapa dia. Gitu ya, kalau sirah itu memang nggak ada yang 100% akurat ya, nggak ada. Kecuali nanti yang mulai Rasulullah SAW, ya itu pun juga nggak bisa kita bilang akurat 100%, nggak bisa.
Udah. Terserah kalian mau milih yang mana. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu apa? Akhirnya kalau dia mau, aku pun mau. Gitu ya. Jadi ceritanya seperti itu. Nah, kemudian dipinanglah oleh Rasulullah SAW Bunda Khadijah. Kenapa Rasulullah SAW kok suka sama Bunda Khadijah? Apa karena kaya atau karena cantik? Memang kaya sih, memang cantik sih. Tapi apakah seperti itu? Kalau anak muda-muda biasanya cenderung yang disukain apa? Ya yang sesama muda. Ya apalagi Rasulullah SAW bukan orang yang nggak punya prospek. Bukan orang yang kismin. Gitu ya, nanti kita lihat ya, seperti apakah beliau meminang Bunda Khadijah. Ya, bukan orang yang beliau tuh pengusaha muda yang baru tumbuh dan punya sentuhan keberkahan. Kalau Bunda Khadijah punya sentuhan emas, apapun yang beliau sentuh, apapun yang beliau upayakan, pasti langsung keuntungannya banyak sekali, berkali lipat gitu ya, lipat-lipat ganda. Kalau Rasulullah punya sentuhan keberkahan, ya pasti apapun yang beliau sentuh, apa yang beliau kerjakan selalu bertambah kebaikannya. Gitu. Ya. Kenapa Rasulullah SAW mencintai Bunda Khadijah, jatuh cinta dengan Bunda Khadijah? Karena beliau mencari jenis kekayaan yang paling berharga, yaitu sifat akhlak. Gitu ya. Bunda Khadijah itu ternyata ya dulu sebelum menikah dengan Rasulullah SAW itu apa? Beliau ini kalau misalnya ada orang yang nggak bisa nikah karena nggak punya modal gitu ya, maka dinikahin. Ada anak yatim, janda itu dekat. Pokoknya beliau itu orang sosial. Gitu ya, orang aktivis gitulah, aktivis sosial. Dan beliau juga jangan lupa ya, beliau punya sebutan apa? At-Thahirah, wanita suci. Orang yang sangat ya menjaga kesuciannya, perilakunya, dan senantiasa memiliki hati yang lurus dan memiliki nasab yang terhormat pula. Jadi nasab itu juga penting, tapi bukan segala-galanya. Itulah yang dicari, jenis kekayaan ya yang enggak dimiliki, yang enggak dikejar-kejar oleh orang sekarang. Kalau sekarang kalian dipinang oleh dua orang, ya enggak apa langsung aplikasi ini ya. Dipinang oleh dua orang, yang satunya tampan, gitu ya. Nah, yang satunya solih. Mana yang kalian pilih? Solihnya jelek. Enggak apa-apa. Beneran. Itu yang jujur. Itu yang jujur. Ustazah kok gitu? Ustazah pernah muda. Ya, tapi yang bilang solih, Ntar, yang bilang tampan berarti dia itu sudah ada keinginan untuk berubah menjadi lebih baik. Ya pasti kalau sekalian, itu jawaban yang biasanya, yang lumrah, itu yang tampan. Ya nanti semakin tua semakin berkurang, standarnya semakin turun gitu ya biasanya gitu. Nah semakin tahu. Nah tapi ya kalau kalian misalnya sekarang kalian sudah tahu bahwa yang terbaik dari diri seseorang itu adalah keimanannya, adalah akhlaknya, ya maka kalian berarti beruntung gitu ya. Mulai awal, mulai kalian masih kecil, mulai masih muda kalian sudah tahu. Gitu. Nah seperti itulah karena Bunda Khadijah dengan Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita. Ya, dari pernikahan yang luar biasa itu muncullah rumah tangga yang menjadi contoh sepanjang zaman. Ya, rumah tangga percontohan sepanjang zaman, yaitu rumah tangganya Rasulullah SAW dengan Bunda Khadijah. Nah, kemudian pernikahan mereka itu terselenggara dengan mewah ya. Dan kemudian maharnya apa? Masih ingat? Maharnya Rasulullah 3.000 banyak sekali. Berapa? 1.000? Jangan banyak-banyak. 20 ekor unta. Ya, maharnya tuh 20 ekor unta muda. Bayangin, unta muda itu harganya berapa kira-kira? 1 juta. Ya Allah, murah paske. Murah sekali, enggak segitu ya. Jadi unta itu harganya perkiraan ya. Kalau misalnya yang muda itu mungkin berapa ya Bu Rani? Ustazah Rani 20 juta? 20 jutaan mungkin ya.
20 juta kali 20 berapa? Ya, bisa memberikan uang mahar seperti itu, apakah orang miskin? Ya. Yang coba ditanamkan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang membenci Islam, ya adalah kenapa Rasulullah SAW mau menikah dengan wanita yang usianya 15 tahun di atasnya. Jadi waktu itu usianya Rasulullah kan 25, usianya Bunda Khadijah 40 tahun. Gitu ya kan kayaknya 15 tahun di atasnya gitu ya. Nah, kata mereka, kenapa kok mau nikah dengan orang yang jauh lebih tua? Karena apa? Karena silau dengan hartanya. Gitu ya. Padahal sama sekali nggak seperti itu. Tapi karena beliau mencari kualitas yang akan menjadi benih cinta abadi. Jadi kalau kalian menikah karena keimanannya, insya Allah nanti yang akan, berarti kan itu karena kalian menikah karena Allah. Ya kan? Kalau kita menikah karena melihat keimanan seseorang, berarti kan kita menikahnya karena Allah. Nanti yang akan menjaga kita adalah Allah. Karena apa? Karena kita melakukan sesuatu karena Allah. Maka Allah yang akan menjadi pelindung kita. Allah yang akan membahagiakan kita. Hatta orang bilang, aduh suamimu tuh kenapa kok gak ganteng gitu ya. Gak tampan sama sekali, atau mungkin gak bisa ngasih uang belanja seperti yang lain gitu ya. Tapi kita merasakan bahagia, kita merasakan tentram, karena apa? Karena dilandasi cinta karena Allah. Maka rumah tangga akan terasa indah. Tapi kalau kita karena yang selain Allah, maka walaupun sudah banyak, ya apapun banyak yang kita miliki dalam rumah tangga, tapi karena tanpa cintanya tanpa Allah, maka apa? Maka akan selalu dalam gerutuan, maka akan tidak bersyukur, maka akan ada aja aibnya yang membuat kita jadi nggak suka. Nah gitu ya. Nah kemudian mereka pun dikaruniai berapa putra putri? Ada berapa? Bentar. 6. Berapa? 6. Siapa saja? Mohon maaf ya, Ustazah gerak-gerak ini apa? Kegendutan. Sudah. Siapa saja putra-putrinya Rasulullah? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, Abdullah, Ibrahim sama siapa? Nanti Bunda Maria Al-Qibtiyah. Lalu udah lupa. Nah, sekarang ya gimanakah baktinya Bunda Khadijah kepada Rasulullah SAW? Bagaimanakah beliau bergaul dengan orang-orang yang dicintai suaminya? Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW itu Bunda Khadijah diberikan hadiah budak oleh sepupunya, keponakannya yaitu Hakim bin Hizam. Ya, budak itu namanya Z. Dia datang ke rumahnya Bunda Khadijah dalam kondisi yang sangat memprihatinkan gitu ya. Dia dibawa di rantai lehernya gitu, dan kemudian dia merangkak seperti hewan. Nah, Bunda Khadijah mengetahui bahwa Rasulullah sangat sayang pada Z. Ya, kita kan juga udah tahu ya kalau gimana putra-putranya Rasulullah semuanya wafat ketika masih kecil. Jadi ngelihat Z itu seperti ngelihat putranya. Maka ya Bunda Khadijah langsung bersegera memberikan Z kepada Rasulullah SAW. Langsung diangkat anak oleh Rasulullah SAW, dan kita tahu ceritanya. Ya gimana kemudian Harithah bapaknya Z datang mau menebus Z. Z itu kan dulu diculik gitu ya di padang pasir. Dia pergi sama ibunya, kemudian ketemu sama penyamun padang pasir, dia ditawan, dijual jadi budak. Kan gitu. Nah, dibeli oleh Hakim bin Hizam, diberikan kepada bibinya. Nah, kemudian Harithah, bapaknya Z datang untuk menebus anaknya dengan harga yang tinggi.
Nah, tapi Rasulullah SAW bilang, bukannya aku nggak mau memberikan Z, tapi aku memberikan keleluasaan kepada Z untuk memilih. Katanya Z apa? Wahai ayah, semenjak bertemu dengan orang ini aku nggak bisa lagi berpisah dengan dia. Radhiyallahu anhu. Ya, nah kemudian kata Rasulullah SAW, kalau begitu mulai sekarang aku angkat menjadi anakku. Ya, kamu mewarisi dariku dan aku mewarisi darimu. Itu sebelum ada ayat yang tidak memperbolehkan untuk anak angkat itu dituliskan nama orang tua angkat di belakangnya. Terkenal dengan nama Zaid bin Muhammad. Sampai turun ayatnya. Gitu ya. Nah, gimana ketika suatu ketika ibu susunya Rasulullah, siapa nama ibu susunya Rasulullah? Halimah As-Sa'diyah datang, gitu ya, karena di kampungnya, perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar lagi paceklik. Gitu ya. Halimah dengar gitu, Rasulullah SAW sudah menikah anak susunya. Kemudian datang siapa tahu ada yang diberikan gitu ya kepada Halimah As-Sa'diyah, ibu susunya. Nah, kemudian setelah itu dilihatnya oleh Bunda Khadijah ketika Halimah datang itu Rasulullah langsung membentangkan sorbannya sebagai tempat duduknya Halimah dan sangat menghormati ibunya. Ibu susunya mencium tangannya. Gitu ya. Nah, Bunda Khadijah tahu bahwa ini adalah orang yang disayangi oleh suamiku. Ya, pulang itu langsung dibawai oleh-oleh gitu ya, unta sama 40 ekor kambing beserta perbekalannya. Jadi siapapun yang dicintai oleh Rasulullah SAW, langsung Bunda Khadijah itu menjadi yang terdepan untuk mencintainya. Apa hikmahnya? Ketika kita berumah tangga kelak, cintailah ipar kita. Cintailah mertua kita. Kenapa? Karena mereka itu adalah orang-orang yang dicintai oleh suami kita. Loh, berarti ini kelas pernikahan ini, saudara, ini nggak apa-apa ini. Nggak apa-apa ya. Pranikah, kelas pranikah. Otomatis kalau kita belajar tentang Ummahatul Mukminin, ya otomatis kita belajar seperti apa. Atau para sahabiah, pasti kita belajar tentang seperti apa mereka dalam rumah tangga. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, ya gimana kesabarannya Bunda Khadijah ya ketika nanti ya ada hari-hari yang berat ketika Rasulullah SAW, jadi bisa dibilang mereka itu yang bulan madunya, yang hidup murni dalam kebahagiaan saja, nggak ada amanah apa-apa, nggak ada tugas apa-apa. Itu ketika Rasulullah SAW usia 25 tahun sampai 40 tahun. Berarti berapa tahun itu? 15 tahun. Nah, ketika usianya Rasulullah 40 tahun, berarti Bunda Khadijah berapa? 55. Kehidupan mereka senantiasa dalam perjuangan. Ya, senantiasa dalam perjuangan. Nah, gimana ketika Rasulullah usianya 40 tahun, ya, dan kita bisa bayangin ya, orang perempuan usia 40 tahun punya 6 orang anak. Coba tanya sama ummahat yang di belakang itu. Kalau sudah usia 40 tahun itu pengennya gimana? Pengen nyantai. Ya, anaknya sudah agak besar gitu ya, udah bisa disuruh-suruh. Ya nggak kepingin lagi punya baby. Yang ngurusi baby bangun tengah malam terus anaknya udah agak besar, sudah bisa suruh beli terasi. Gitu ya. Nah, tapi kalau kehidupannya Bunda Khadijah itu baru permulaan. Dan punya anak 6 orang anak dari Rasulullah SAW. Dan juga ketika menikah dengan Rasulullah SAW ya, pekerjaannya dilimpahkan sepenuhnya kepada Rasulullah SAW. Beliau murni mengurus rumah tangga. Gitu ya. Dan kita juga tahu seperti apakah cara Bunda Khadijah berdagang. Beliau berdagang, tapi beliau berdagangnya di dalam rumah. Jadi kalau ada yang suka berdagang di rumah gitu ya, mungkin punya all shop gitu ya, atau punya toko di rumah, itu Bunda Khadijah banget. Ya, seperti itulah Bunda Khadijah. Nah, kemudian gimana kesabaran beliau ketika putra-putranya wafat. Dan ketika usia 40 tahun Rasulullah, berarti Bunda Khadijah usia 55 tahun, ya. Kalau usia segitu itu suka nggak ditinggal-tinggal suami? Kita tuh perempuan itu pada dasarnya nggak suka suaminya keluar lama-lama. Itu fitrah. Iya Pak, iya ummahat yang di belakang? Ya, kita nggak suka di rumah sendirian tuh kita nggak suka ada temennya. Gitu ya. Nah, sementara gimana Bunda Khadijah?
Usia 55 tahun, sudah butuh teman gitu ya. Ternyata apa? Suaminya keluar-keluar. Kemana ke? Gua Hira, bertahanus. Ya, gimana waktu itu Rasulullah semakin lama semakin intens, 3 tahun, ya semakin lama semakin intens. Ya, ngapain? Nanti pulang tuh apa? Naruh pakaian kotor, bawa pakaian bersih kembali lagi. Apakah marah Bunda Khadijah? Bahkan dikirimkan budak untuk ngawasi, jangan-jangan habis bekalnya. Jangan-jangan ini, karena tahu kebiasaannya Rasulullah SAW ketika bertahanus itu ngapain? Selain sholat juga sodakoh. Siapapun yang datang nggak ada makanan terus apa, maka beliau akan berikan makanannya. Ya, sampai seperti itu. Dan gimana ya? Apakah beliau marah ketika Rasulullah pulang naruh pakaian kotor, membawa bekal dan pakaian bersih? Apakah marah? Ngapain di luar aja? Daripada melakukan perbuatan yang anfaedah, mendingan temenin aku di rumah. Apakah seperti itu? Enggak sama sekali. Ini pelajaran untuk kita semua. Ya mungkin nanti kita punya suami juru dakwah. Juru dakwah itu keluarnya gimana? Apakah dia keluar, amin. Apakah dia keluar untuk mendapatkan, misalnya gini ya. Waktu keluarnya itu bukan yang ketika dia ke toko. Ya, tapi waktu dakwah sampai malam-malam. Enggak bawa uang sama sekali. Kalau kita niru Bunda Khadijah, maka kita enggak marah. Berangkat pagi-pagi, pulang malam-malam, nggak usah pulang sekalian. Tidur depan rumah. Wah, nggak seperti gitu Bunda Khadijah. Nggak seperti itu Bunda Khadijah. Ya, tapi apa? Tapi dengan penuh kasih sayang. Ketika suaminya pulang, ya suaminya mendapatkan wahyu yang pertama. Dastiruni, dastiruni, zammiluni, zammiluni. Apakah ketika suaminya pulang wajahnya pucat? Terus langsung ditabrak dengan pertanyaan-pertanyaan dicecar. Bang, kenapa bang? Kenapa? Itulah mungkin di antara hikmahnya. Allah memberikan istri Rasulullah SAW seorang wanita yang matang. Gimana kalau yang kecil-kecil yang nikah sama Rasulullah? Udah nggak pernah ada penghasilannya waktu itu ya. Itu kan bisa dibilang itu dakwah atau itu mungkin jauh lah atau apa. Pulang nggak bawa apa-apa, wajahnya pucet. Makanya sama istri itu nggak mau dengerin. Apakah seperti itu? Apa yang terjadi? Zammiluni, zammiluni. Dibimbingnya suaminya dengan penuh kasih sayang ke peraduan, kemudian diselimuti, dipeluk. Ya, lo bukan dipeluk yang aneh-aneh, jangan bahaya-bahaya. Ini menenangkan. Istighfar. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi tenangkan suaminya sampai suaminya tenang. Kemudian ketika bilang suaminya, "Wahai Khadijah, aku takut aku diganggu." Gitu ya. Maka apa kata-katanya Bunda Khadijah yang sangat terkenal gitu ya. Saya bacakan aja karena ini sangat terkenal. Sekali-kali tidak. Aku takut aku diganggu setan. Aku takut aku diganggu jin. Katanya Bunda Khadijah, sekali-kali tidak. Bergembiralah. Karena demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Kau menyambung tali kekeluargaan, jujur bertutur kata, menanggung beban, membantu orang miskin, menjamu tamu, dan membantu orang kesusahan. Jadi seolah-olah yang dikatakan Bunda Khadijah, wahai suamiku, kamu nggak mungkin dihinakan oleh Allah, dipertemukan dengan demit atau dengan jin atau dengan yang jahat-jahat. Kenapa? Karena you are so perfect. Kamu sangat sempurna, wahai suamiku. Walaupun semua orang bilang apa, tapi di mataku kaulah segalanya. Gitu. Tapi itu karena Allah. Supaya tidak ada rasa kecewa. Nah seperti ini. Bunda Khadijah, karena Allah, walaupun gak dikasih belanja, ditinggalin dakwah terus, maka alhamdulillah. Pernah juga ya Rasulullah SAW tuh keluar dengan membawa kambingnya Bunda Khadijah sebanyak 1 lembah. 1 lembah ya, guys, besti, bukan 1-2 ekor atau 1 kandang, 1 lembah. Pulang tidak membawa kambing sama sekali.
Kemudian Bunda Khadijah tanya, wahai suamiku, kemanakah kambing-kambing kita? Wahai Khadijah, tadi aku bertemu dengan seorang laki-laki, ketemu Badui, diajak masuk Islam. Kemudian katanya, wahai Muhammad, aku mau masuk Islam, kalau semua kambingmu satu lembah kamu berikan kepadaku. Maka aku berikan semua. Kalau kita gimana? Kenapa nggak sekalian kamu yang ikut dia? Ya. Kalau Bunda Khadijah enggak seperti itu. Makanya Bunda Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah enggak pernah bisa move on dari Bunda Khadijah. Ya. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ini belum selesai. Ayo. Itu kenapa ada huru hara di belakang gitu. Nah, kemudian setelah itu Bunda Khadijah pergi ketika setelah diturunkannya wahyu, Rasulullah lagi tidur gitu ya, Bunda Khadijah ke sepupunya yaitu Waraqah bin Naufal. Dan kemudian cerita apa yang terjadi, apa yang dialami oleh suaminya. Kemudian ya katanya Waraqah bin Naufal, kemudian diajak Rasulullah SAW kepada Waraqah bin Naufal, katanya Waraqah bin Naufal, ya wahai Muhammad, sesungguhnya yang datang kepadamu adalah namus. Ya, namus yang pernah datang kepada Musa. Ya, maksudnya namus itu apa? Malaikat Jibril. Andai saja aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu. Kemudian Rasulullah tanya, apakah aku akan diusir oleh kaumku? Tidak seorang pun yang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan dia akan diusir oleh kaumnya. Tapi gak lama kemudian Waraqah bin Naufal wafat. Tapi beliau sudah beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gimana pernah juga Bunda Khadijah, ya, ketika Rasulullah waktu itu kan pernah ya, ketika diganggu jin, yang merasa diganggu jin, itu ya, yang di awal itu tadi. Kemudian Bunda Khadijah bilang gini, ayo kita buktikan kamu ini didatangi oleh malaikat atau oleh jin. Gitu ya. Kalau ada wahyu nanti tolong kamu beritahukan aku. Nah, sudah. Kemudian ketika ada wahyu, ketika nampak malaikat Jibril, itu maka Bunda Khadijah mendudukkan Rasulullah ke pangkuannya. Apakah dia masih ada? Ada. Nah, kemudian Bunda Khadijah membuka auratnya. Ya. Apakah dia masih ada? Dia tidak ada. Berarti dia itu malaikat bukan jin. Kalau jin ada orang buka aurat, malah lihat. Kalau malaikat enggak. Berarti yang menemui kamu wahai suamiku adalah malaikat. Itulah di antara hikmahnya. Allah memberikan istri ya, ketika Rasulullah SAW di fase-fase dakwah awal ya masih mencari-cari gitu ya, masih butuh dukungan yang sangat besar ya, diberikan istri yang matang. Nah, kalau anak kecil kira-kira gimana? Jangan-jangan takutan dia sama Rasulullah. Iya apa dong? Kalau gitu apa? Gitu ya. Suaminya takut, jangan-jangan licin. Masa sih kamu jadi ikutan takut? Iya Pak, iya. Ya, kalau Bunda Khadijah nggak seperti itu. Bahkan sampai bisa ngetes wahyu, itu wahyu apa bukan. Ya, ketika wahyu yang kedua turun, surat Al-Mudaththir ya, atau surat Al-Muzammil, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang tidur, dan kemudian badan beliau terasa berat gitu ya, keringat menetes gitu, ada wahyu yang berat yang turun gitu ya. Kemudian Bunda Khadijah setelah wahyu tadi turun, Bunda Khadijah bilang, ya Rasulullah gitu ya, tidurlah. Wahai Khadijah, telah berlalu waktu untuk tidur. Semenjak saat itu kehidupan Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah senantiasa di medan ribat gitu ya. Bisa dibilang senantiasa berjaga gitu ya, di jalan Allah. Ya, nah itulah Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Waktu saya kurang berapa lama lagi? Kurang sebentar lagi ya? Cepat sekali. Udahlah nggak apa, kurang sedikit juga. Ya. Dan ketika pertama kali wahyu itu turun, beliau tuh langsung masuk Islam gitu ya, langsung bersegera masuk Islam. Dan
beliaulah makhluk Allah yang pertama kali masuk Islam. Dan beliaulah ya manusia pertama yang menghabiskan seluruh hartanya untuk membiayai dakwah. Ya, ketika dakwah sudah semakin berat gitu ya. Usianya Bunda Khadijah udah di atas 55 ya. Usia berapa ya? Sudah semakin tua gitu. Ya sekitar 60-an. Ya sekitar 60-an, sudah 60-an. Itu orang-orang Quraisy memutuskan untuk memboikot Bunda Khadijah ya, keluar Bani Hashim di Syi'ib Abu Thalib. Di satu daerah gitu ya, daerah di apa namanya kayak tanahnya milik Abu Thalib gitu ya, dikelilingi oleh gunung-gunung batu. Untuk masuk ke dalamnya itu hanya ada satu jalan dan itu pun hanya bisa dimasukin satu unta yang susah payah untuk masuk ke dalamnya. Bani Hashim diboikot di situ. Orang-orang Quraisy ya mereka nggak boleh menikah, saling menikahkan dengan Bani Hashim. Tidak boleh juga berdagang dengan mereka, ya tidak boleh nyapa mereka. Jadi benar-benar dikucilkan. Kalau misalnya Bani Hashim mau beli makanan gitu ya, maka mereka nggak jual makanan ke mereka. Mau beli bahan makanan, mau beli apa keperluan rumah tangga, mereka nggak jual. Kalaupun dijual dengan harga yang sangat mahal. Contoh beli garam gitu ya. Garamnya harganya sekarang berapa? 2.500. Dijual harganya garam 1 juta. Ada orang yang mau beli garam harga 1 juta. Nah waktu itu yang membiayai sampai hartanya habis itu Bunda Khadijah. Ya Abu Bakar juga ya. Nah, ini Bunda Khadijah ini yang perempuannya. Sampai miliarder Quraisy ini yang ketika pernikahannya dengan Rasulullah SAW itu pernikahan yang sangat mewah karena memang kaya raya ya Bunda Khadijah. Sampai menghadirkan satu jenis minuman yang belum pernah diminum oleh orang-orang Arab waktu itu apa? Sirup mawar. Ya, kalau kita sekarang mah udah biasa mau yang merek Merjan, yang merek ABC dan lain sebagainya. Kalau dulu nggak ada, ini dari mawar yang disuling gitu ya, benar-benar murni. Nah, ketika itu ya beliau dengan segala perhiasan dunianya ini semuanya beliau berikan secara utuh di jalan Allah. Ketika akhirnya boikot itu selesai, boikot itu sangat berat ya. Ada beberapa di antara Bani Hashim yang mereka itu wafat. Abu Thalib itu, kita dengerin nonton dulu.
Ya, kita lanjutkan ya. Saking beratnya boikot itu, sampai Abu Thalib itu wafat, tulang punggungnya itu sampai patah. Gitu ya, diboikot itu. Dan kemudian beliau pun nggak lama kemudian beliau wafat, Abu Thalib. Dan Bunda Khadijah itu di bajunya, ya, ini ada riwayatnya memang lemah, tapi kita ambil hikmahnya sekali lagi ya. Itu ada sekitar 80 lebih tambalan. Bayangnya, ada di antara tambalan itu yang dari kulit pohon. Ya, miliarder Quraisy. Apa hikmahnya? Bunda Khadijah, kalau dulu kan beliau itu adalah seorang pedagang yang sangat cerdas, yang sangat pandai berdagang, yang sangat lihai, ya kan ya. Ketika beliau sudah memeluk Islam, gitu ya. Nah, beliau juga tetap berdagang dan bahkan beliau berdagangnya itu berdagang yang levelnya itu yang level tinggi gitu. Berdagangnya sudah bukan ke manusia lagi, tapi berdagangnya kepada siapa? Kepada Allah. Beliau memberikan semua hartanya, juga jiwanya di jalan Allah. Keluar dari boikot, Bunda Khadijah sakit-sakitan. Gitu ya, dan akhirnya ketika sakitnya tambah parah itu pun masih melayani Rasulullah, ngambilin makan. Ya, ada riwayat masih nyusuin anaknya, masih nyusuin Fatimah. Itu riwayat ya. Nah, kemudian sampai air susunya itu nggak keluar, yang keluar adalah darah. Suatu ketika, ini saya bilang lagi, ini riwayatnya lemah, ya, tapi kita ambil hikmahnya adalah suatu ketika Rasulullah SAW pulang, ya, dan kemudian dilihatnya Bunda Khadijah sedang menyusui Fatimah. Maka beliau pun Fatimah itu dipindah gitu ya, dan beliau pun tidur di pangkuannya Bunda Khadijah. Dan kemudian Bunda Khadijah itu mengelus rambut suaminya dengan penuh kasih sayang dan meneteslah air mata beliau. Nah, nggak terasa gitu ya, bukan ditetes-teteskan gitu, nggak kerasa gitu ya. Nah, kemudian apa? Rasulullah SAW terbangun. Wahai Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan Muhammad? Dulu engkau kaya, tapi sekarang engkau telah kehilangan semua kekayaanmu. Dulu semua orang menghormatimu, tapi sekarang engkau telah kehilangan kehormatanmu. Dulu engkau dipuji-puji, sekarang semua orang mencaci makimu. Ya Rasulullah, dulu aku kaya, tapi kekayaan itulah aku berikan kepada Allah dan Rasulnya. Dulu aku terhormat, tapi aku telah memberikannya kepada Allah dan Rasulnya. Bukan aku menyesal bersuamikan engkau, wahai Rasulullah. Tapi yang membuatku merasa sedih adalah keadaanku yang sudah semakin tua dan sakit. Sementara dakwahmu masih panjang. Ya Rasulullah, jika suatu ketika, ya, ketika aku sudah wafat, dan engkau perlu untuk pergi, menyeberangi lautan, dan engkau tidak mendapatkan sampan, tidak mendapatkan perahu, maka galilah kuburanku ya Rasulullah, dan jadikanlah tulang belulangku sebagai sampannya. Gitu ya, dan kemudian mereka pun menangis dalam keharuan. Ya, kemudian ada riwayat ini yang sahihnya, yaitu ketika Bunda Khadijah mengambilkan lauk untuk Rasulullah SAW, ya, kemudian datanglah malaikat Jibril. Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol ata Jibrilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah hadhihi Khadijah qad atat ma'aha ina'un fihi idamun aw ta'amun aw syarabun fa idza hiya atatka faqra 'alaiha assalam min rabbiha wa minni wa bashirha bi baitin fil jannati min qasab la sohaba fiha wala nasab. Masya Allah, radhiyallahu anha. Ata Jibril an-Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqal, Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bilang, ya Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini ya Rasulullah, ada Khadijah, qad atat ma'aha ina fihi idamun aw ta'amun. Ya, di dalamnya ada bejana yang ada lauk pauknya. Ya, au syarabun atau minumannya. Fa idza hiya atatka,
Nah, kalau dia datang kepadamu ya Rasulullah, faqra alaihassalam, maka sampaikanlah kepadanya salam min rabbiha, dari Tuhannya, wa minni, dan dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah, dan berilah kabar gembira kepadanya rumah di surga, min qasab, dari mutiara cekung, la sokhaba fiha wala nasab, yang tidak ada capek di dalamnya, tidak ada kebisingan di dalamnya, dan juga tidak ada capek. Al jaza'u min jinsil amal, ya, balasan sesuai dengan perbuatan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, memberikan balasan kepada Bunda Khadijah, rumah yang tidak ada capek, tidak ada bising, tidak ada apa lagi? Tidak ada capek, bising, dan kelelahan, gitu ya. Tidak ada capek, tidak ada bising, tidak ada kelelahan. Karena apa? Karena kehidupan Bunda Khadijah senantiasa dalam capek, senantiasa dalam bising. Ya apa enggak? Dalam ketenangan apa? Kegelisahan. Orang-orang Quraisy ya, orang-orang musyrik ya, bukan hanya ini ya, orang-orang musyrik mereka nggak akan membiarkan kehidupan Rasulullah SAW dan Bunda Khadijah tenang. Juga capek ya, capek lahir batin. Capek secara batin ya, gimana mereka menganiaya Rasulullah SAW, membunuh para sahabat ya, gimana mereka mendolimi gitu ya orang-orang yang masuk Islam. Nah juga capek secara fisik, gimana orang yang sudah berusia 40 tahun sampai berapa tahun masih mengasuh anak-anak ya, masih banyak anaknya, 40 tahun melahirkan. Diikuti dengan, saya punya tetangga ya, umur 40-an melahirkan, itu rasanya kayak sedih banget. Karena memang usia saya gitu ya, ke atas itu udah gak kepengen punya anak. Pengennya membesarkan anak. Tapi Bunda Khadijah, ya, dan kita berhutang. Ya, setiap dakwah Islam, setiap syariat yang nyampe kepada kita, kepada Bunda Khadijah, yang telah memberikan semua hartanya kepadanya, pada dakwah Islam. Gitu ya. Nah kemudian Rasulullah SAW mengabarkan kepada Bunda Khadijah tentang malaikat Jibril, maka beliau pun menangis. Gitu ya, ya Khadijah kenapa engkau menangis? Nah itu tadi, bukan perpisahan ya, lo yang aku sedihkan, tapi apa? Aku sedih kalau aku tidak bisa lagi menolongmu dalam berdakwah. Nah kemudian beliau pun wafat. Ya, nah kemudian apakah Rasulullah SAW sepeninggal Bunda Khadijah gitu ya? Apakah bisa melupakan Bunda Khadijah padahal dikaruniai oleh istri-istri yang lain? Nggak bisa. Sampai Bunda Aisyah tuh menyatakan kecemburuannya sama Bunda Khadijah. Beliau radhiyallahu anha bilang, aku ya nggak pernah cemburu sama orang seperti cemburuku pada Khadijah radhiyallahu anha padahal dia sudah wafat. Ya, ketika Rasulullah marah, passwordnya apa supaya Rasulullah nggak marah? Bunda Aisyah tuh tahu banget ya caranya. Ya kalau Rasulullah marah tuh nggak bentak-bentak ya. Wajahnya berubah itu tahu, kalau wajahnya berubah itu sudah marah. Apa katanya Bunda Aisyah? Khadijah, aku dikaruniai cintanya. Ya, suatu ketika Bunda Aisyah ini nggak tahan gitu ya. Karena apa? Rasulullah itu ini benar orang yang sudah meninggal. Kalau rindu sama Bunda Khadijah, ya maka disembelihlah kambing, dibagi-bagikan kepada teman-temannya Bunda Khadijah. Dibagi-bagikan kepada saudara-saudaranya Bunda Khadijah. Pernah juga datanglah Halah bintu Khuwailid, saudaranya Bunda Khadijah, saudarinya Bunda Khadijah. Izin untuk bertemu Rasulullah, ya bertamu. Dengar suaranya aja Rasulullah langsung bangkit. Itu Halah, suaranya mirip banget dengan Khadijah. Bayangin ya. Nah, kemudian juga Bunda Aisyah langsung karena cerdas ya. Protesnya itu juga ala orang cerdas. Protesnya pakai kiasan. Ya Rasulullah, jika engkau mau menggembalakan kambingmu, ya, kedua padang rumput. Yang satunya udah pernah diinjak-injak kambing, ternak. Yang satunya masih hijau, masih asli, belum pernah diinjak-injak ternak. Kemanakah kambingmu akan engkau gembalakan? Tentu saja ke lapangan yang belum pernah diinjak-injak ternak. Begitu juga dengan dirimu ya Rasulullah. Engkau sudah dikaruniai dengan istri yang lebih baik daripada
Khadijah. Maksudnya kan udah jadi janda 2 kali. Gitu ya. Nah, Rasulullah waktu itu marah gitu ya. Nah, kemudian bilang, marah tapi juga nggak marahnya itu pokoknya bukan marahnya itu, jangan bayangkan marah kayak teriak-teriak. Marahnya Rasulullah itu keluar keringatnya gitu ya. Wajahnya itu berbeda. Itu marahnya Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Wahai Aisyah, ketahuilah bahwa aku belum pernah digantikan orang yang lebih baik daripada Khadijah. Dia membenarkanku ketika semua orang mendustakanku. Dia beriman kepadaku ketika semua orang menafikanku. Dan dia memberikan harta kepadaku ketika semua orang bakhil kepadaku. Dan darinya lah Allah memberiku anak. Diam langsung Bunda Khadijah, Bunda Aisyah. Ya, jadi Rasulullah itu nggak pernah move on dari Bunda Khadijah. Pernah suatu ketika perang Badar, itu ya, mantunya ini masih kafir. Ya, Abul As bin Robi ikut perang Badar. Nah, kemudian tertawan. Nah, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu menebus Abul As. Dia barang berharga yang dia miliki cuman kalung, hadiah dari ibunya ketika ketika malam pernikahannya, gitu ya. Nah, kemudian diberikan untuk menebus suaminya Abul As ini tadi. Nah, begitu Rasulullah ngelihat kalungnya Khadijah, langsung berlinang air matanya Rasulullah. Langsung bilang sama para sahabat, relakah kalian jika Abul As bebaskan dan kalung ini dikembalikan kepada pemiliknya? Ya Rasulullah, kami rela. Ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya statusnya sebagai seorang nabi waktu itu, sudah menjadi pemimpin, ya, pemimpin sebagian besar jazirah, sebagian ya, banyak tempat di jazirah Arab. Sudah menjadi raja Arab lah. Gitu ya, walaupun bukan sebagian besar, sudah menjadi raja Arab. Gitu ya. Kemanakah waktu itu? Yang pertama kali dikunjungi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua orang muhajirin langsung pulang ke rumahnya masing-masing. Apakah Rasulullah ke rumahnya dulu? Rasulullah bermalam 3 hari di Ma'lah. Di mana itu? Di perkuburan tempat Bunda Khadijah dikuburkan. Sodakti ya habibati. Engkau benar wahai kekasihku. Sekarang Islam telah dimenangkan oleh Allah. Bahkan Rasulullah mendirikan pos komando di sana. Di Ma'lah. Pos komandonya Fathu Makkah itu di Ma'lah. Radhiyallahu anha. Jadi gitu ya. Nah, seperti itulah wanita yang membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak bisa move on. Bahkan ketika beliau udah digantikan wanita-wanita yang lain, gitu ya, nggak pernah beliau bisa melupakan Khadijah radhiyallahu anha. Kita belum, kalau kita mau membahas yang lain gitu ya, masih banyak kelebihan-kelebihannya Bunda Khadijah, tapi memang waktunya yang masih belum mengizinkan. Ya, ini kontribusi besar Bunda Khadijah pada dakwah Islam sebelum bi'tsah, gitu ya, menghormati perenungan, pengucilan diri dan segala sifat-sifat mulia beliau. Setelah bi'tsah, bi'tsah itu diutusnya Rasulullah ya, membantu menyampaikan risalah, menanggung tipu daya musuh, juga derita pengepungan, membantu dengan harta dan jiwa, ikut serta merasakan beban keletihan dan kegetiran, dan segala beban berat dakwah. Ya, jadi itu tadi. Kita berhutang budi sama Bunda Khadijah. Kekasihnya Rasulullah di dunia dan akhirat. Nah, kemudian ini yang terakhir. Ya, keistimewaannya Bunda Khadijah, di antara keistimewaannya Bunda Khadijah yaitu yang pertama, orang pertama yang sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, orang pertama yang memberi anak-anak untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, orang pertama di antara istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberi kabar gembira surga. Kemudian orang pertama yang mendapat salam dari Rob, Masya Allah. Yang kelima, wanita siddiq pertama di antara para mukmin wanita. Kemudian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih dulu meninggal dunia. Kalau lebih dulu meninggal dunia berarti gimana? Didoakan sama Rasulullah, gitu ya.
didoakan sama Rasulullah, di jenazahnya diletakkan. Jadi kan mendapatkan keistimewaan gitu ya. Kemudian kuburan yang pertama kali disinggahi Nabi SAW adalah kuburannya di Mekah. Bahkan tempat yang pertama kali disinggahi oleh Rasulullah SAW di Mekah adalah makamnya radhiyallahu anha. Tugas, tuh kok ada tugas sudah? Ada lah, kalian kan pinter. Ayo ditulis. Boleh ya dikasih tugas saudara nih? Boleh. Alhamdulillah. Sebutkan 3 sifat Bunda Khadijah yang layak kita teladani sebagai wanita. Sudah? Sudah? Oh, satu lagi, nomor 2 ya. Sebutkan kontribusi Bunda Khadijah dalam dakwah Islam. Apa kontribusi itu? Sumbangsih. Ya, sumbangsih itu kontribusi. Sumbangan. Sudah? Kontribusi Bunda Khadijah dalam dakwah Islam. Satu lagi boleh? Halus ganjil ya. Apa yang akan kita lakukan untuk meneladani Bunda Khadijah? Kita lakukan untuk meneladani Bunda Khadijah. Bunda Khadijah. Bunda Khadijah. Boleh. Monggo. Dari awal tadi yang tentang kebiasaan Rasulullah ke Gua Hiro, itu sebenarnya yang latar belakang beliau kenapa memutuskan ke Gua Hiro itu. Ya, Masya Allah. Kenapa kok suka ke Gua Hiro gitu ya? Jadi Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi kenapa Rasulullah SAW bertahanus ke Gua Hiro? Itu menurut buku-buku sirah itu beliau tuh dikaruniai perasaan habbaba bit tahannus. Gitu ya, beliau tuh suka dengan tahanus. Tiba-tiba dan itu menandai gitu ya, itu bisa dibilang itu perasaan-perasaan menjelang beliau sallallahu alaihi wasallam akan dilantik menjadi nabi dan rasul. Gitu. Dikaruniai perasaan seperti itu gitu. Terus ngapain di Gua Hiro? Di Gua Hiro itu beliau bertafakur gitu ya. Kenapa? Gimana sih caranya? Ini problemnya ini banyak sekali problemnya umat. Gimana menyelesaikan problemnya umat? Gitu ya, siapakah pencipta? Siapakah? Nah, itu perasaan yang dimiliki oleh para nabi rata-rata, para anbiya.
Itu kayak Nabi Ibrahim yang siapa Tuhan itu. Nah, itu seperti itulah. Nah, tapi ini Rasulullah mengasingkan diri di Gua Hira. Juga kalau hikmahnya gitu ya. Nah, jadi bukan apa namanya? Apa yang dirasakan Rasulullah gitu ya, bukan mengapanya, tapi hikmahnya, berarti yang setelahnya. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus di Gua Hira, itu Rasulullah sedang mengasingkan diri dari hiruk pikuknya dunia. Dan Allah lagi mempersiapkan jiwanya untuk siap menerima wahyu. Wahyu itu berat atau ringan? Berat. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyatillah. Kamu akan ngelihatnya takut gitu, hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Gitu ya. Nah, sementara ini mau diletakkan pada diri manusia. Kira-kira gimana? Gitu ya, pastilah hal yang butuh dipersiapkan dulu jiwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Sekarang untuk berpindah gitu ya dari awalnya yang enggak dibimbing wahyu gitu ya menjadi dibimbing wahyu itu kan juga perlu dipersiapkan, itu hikmah. Tapi kalau yang sebabnya tadi para ahli sirah berpendapat itu tadi. Jadi beliau dikaruniai perasaan habbabutan sebagaimana Allah mengaruniakannya kepada para nabi yang lain. Ya, gimana saudara nih? Satu lagi Boleh. maksudnya yang benar-benar menjelaskan bagaimana Bunda Khadijah itu dalam proses mengasuh anak-anak beliau yang semuanya 6, kemudian yang tadi disampaikan juga dari umur 55. Saya sendiri mungkin merasakan dengan saya selalu umur 43 dengan 3 anak, rasanya sudah membayangkan beliau usia 55 dengan 6 anak dan perjuangan beliau, Masya Allah, itu bikin saya pribadi maksudnya tidak merasakan apa ya, tidak sebanding, sangat jauh sekali apa yang dilakukan. Sementara saya pribadi mungkin yang masih menikmati keadaan yang enak, sementara beliau sampai bajunya tambalannya 80 ya saudara. 42. Kalau kita sekarang mungkin habisnya yang 42. 82. Oh, 82 ya. Gitu. Jadi Iya. saat ini mungkin saya sendiri berarti masih disibukkan dengan bagaimana memilih gamis, bagaimana memilih jilbab, bagaimana sementara beliau dengan usia 55 bisa bikin merinding terus terang. Itu saja yang saya mau sharingkan. Jadi semoga santri-santri di sini juga bisa mengambil hikmah dan hirauh beliau nanti ketika pulang ke sana itu. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Bunda Khadijah bagaimana berjuang. Betul sekali. Ya, sayang kalau ini hanya berlalu begitu saja. Makanya pertanyaan yang tadi itu didiskusikan sama teman-teman, sama kelompoknya. Kita diskusikan, kita jadikan bahan diskusi gimana kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini contoh yang luar biasa. Dan Bunda Khadijah kita harapkan jadi pemimpin kita. Nah, kalau kita mau memilih pemimpin, masa kita nggak kenal siapa pemimpinnya? Jangan dimasukkan ketika masih panas, cepat rusak. Masa kita mau nggak kenal pemimpin kita? Masa kita mau nggak mencontoh pemimpin kita? Mestinya sama pemimpin itu gimana? Mencontoh, ya kan? Apa yang dia lakukan. Nah, kalau kepingin dipimpin oleh Bunda Khadijah di surga kelak, berarti kita harus mencontoh. Dan nggak gampang. Ya, itu butuh mujahadah, itu butuh penguatan. Makanya mulai sekarang kalian harus berubah gitu ya. Cara memandang pernikahannya harus berubah. Menikah bolehlah, punya perasaan menikah untuk bahagia. Ya, tapi yang pertama menikah itu untuk beribadah. Pernikahan itu adalah ibadah terlama. Ya, ketika kita menikah ini kita niat kita apa? Ibadah. Kalau ibadah itu capek apa enggak capek? Capek. Itu fitrahnya ibadah. Ya, tapi yang kita harapkan adalah keridhaan Allah. Makanya kita sabar. Kenapa? Jangan ganggu-ganggu. Sampun, sudah. Ya, sudah. Bunda Khadijah wafatnya usia berapa ya? Usianya sebentar. Di Syi'ib Abu Thalib itu
itu tahun berapa ya? Sekitar 65. Iya, karena kan gini, yang di Syi'ib Abu Thalib ya Rasulullah fase Mekah itu hampir selesai antara 60 sampai 65. Kan gini, fase Mekah itu 65. Karena fase Mekah itu 13 tahun kan. Iya, 65 tahun. 65 tahun. Dan berapa tahun tuh nikah sama Rasulullah? Dan Rasulullah nggak memadu Bunda Khadijah. Kalau mau memadu bisa nggak? Sangat bisa. Karena apa? Itu kebiasaan banget. Dan orang Arab jahiliyah memadunya tuh nggak cuma satu. Pernikahan tuh tanpa batas. Unlimited. Mau nikahi orang berapa terserah. Paham ya? Kenapa Rasulullah nggak bisa? Nggak butuh. Karena kesempurnaannya Bunda Khadijah. Gitu ya? Antara 11 istri beliau setelah Bunda Khadijah tidak ada satupun yang kenal dengan Bunda Khadijah. Maksudnya seangkatan atau Oh iya, Bunda Khadijah yang paling tua nggak ada. berarti tidak ada yang kenal, maksudnya beliau pernah tahu Bunda Khadijah sebelumnya belum ada ya. Taunya mungkin Bunda Sa'adah ya, yang tua kan nanti kita bicarakan ya. Kalau Bunda Sa'adah itu apa Sa'adah? Bunda siapa? Saudah. Bunda Saudah itu kan cukup tua ketika nikah sama Rasulullah SAW. Ya kemungkinan kenal. Karena apa? Suaminya Zam'ah, suaminya Sakran itu termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Insya Allah ya kenal. Kalau itu kan lingkungannya Mas ya. Tapi kalau kayak Bunda Aisyah terus apa itu kan jauh. Jaraknya kan tuh jauh banget. Itu. Sama-sama. Semangat ya baca sirahnya ya. Insya Allah. Udah nggak ada lagi pertanyaan? Ya, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikunna jami'an. Mohon maaf, terima kasih. Yang benar datangnya pasti dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi